Aku terkapar. Diari kecil untuk ibuku. Dulu ketika sore seperti sosokmu yang tertidur. Di saat itu, gerimis yang terlambat hanya ingin pulang. Kau dan aku sebenarnya diam-diam belajar membaca. Bagaimana nama Tuhan diteriakkan menuju ketiadaan. Seperti sebuah harapan. Januari mengibaskan tangannya seperti sebimbang kuas mencari sudut kanvas. Tetapi kau dan aku tahu, Ibu, apa yang ingin ku gambar sebagai sebuah kenangan. Langkah-langkah kecil masa kanak dan hembus angin di pematang. Ketika dengan malas hujan menyapu halaman dan kelip nyala lampu-lampu minyak di dalam rumah jadi begitu nyata seperti figur-figur kesedihan yang lupa untuk kau catat di lembar lusuh sebuah sajak. Sulaiman Jaya 2011. Masih di Samara Sastra Malam di Udara bareng aku Jana dan Sulaiman Jaya. ada bintang tamu kita udah hadir di live Instagram @seranggawfm, Kak Selvi. Halo Kak. Halo Halo, kembali. gimana jaringan aman ya di sana? Aman, meskipun hujan aman. Soalnya kita ngomongin sih. Selfie lagi di kamar di rumah ya? Iya, ini Atau lagi di kamar, lagi di rumah. Di kamar ya. Di itu kamarmu itu kayaknya banyak bukunya gitu. Rak-rak bukunya gede gitu enggak? Enggak. Koleksi bukunya banyak gitu. Oh, iya sih. Terakhir saya bawa dari Depok ke Bandung itu ada 300-an buku gitu, tapi sebagian sudah saya bagikan, jual, juga sumbangkan gitu. Karena saya ada rencana Bukumu untuk sebanyak itu enggak, Jan? Mungkin akan ya. Amin ya. Itu ngomong-ngomong 300 buku itu buku apa aja tuh Kak? kebanyakan bukunya pertama tentang seni budaya, teater, buku-buku sastra dari teman-teman juga kan, juga maksudnya buku-buku penulis yang memang teman-teman juga. Terus yang kedua tentu bekas buku-buku kuliah waktu kuliah di antropologi. Di UI. Buku-buku penelitian tentang antropologi. Seperti itu. Tapi sekarang saya sudah mulai membereskan buku-buku saya sih. Karena ada rencana untuk insya Allah pindah negara kayaknya. Jadi daripada bukunya di Aku mana. boleh ikut nggak? Ikut dong. Ke Pindah kemana nih Kak? Jepang kayaknya. Insya Allah rencananya mau pindah ke Jepang di sana. Semoga saja masih bisa sempat Amin. Amin ya Allah. Syukur-syukur kita diajak ya, Jan. Iya, nebeng kita di belakang ya Bang. Di koper masuk ya Bang. Nggak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan kan. Iya. Emang Bang Suja pengen ke Jepang nih? Pengen banget. Mau lihat apa di sana? Pengen ke Hokkaido. Oke. Hokkaido tuh kayaknya bunga-bunganya bagus gitu kan. Terus kalau tidak salah Hokkaido tuh banyak pertanian modern gitu kayak kalau nggak salah di Hokkaido. Memang itu Jepang Utara kan, jadi paling dingin tapi paling luas gitu. Dan juga festival salju terbesar di Jepang dan termasuk di dunia salah satunya ada di Hokkaido. Tuh Jan, berarti aku tahu. Iya. Walaupun nggak banyak tentang Jepang. Iya. Sering nonton anime gak? Film Jepang. Iya. Film Jepang kesukaanku tuh judulnya Little Forest. Oke. Bintangnya adalah Ai Hashimoto. Oke. Nggak tahu tuh kalau aku tuh. Jepang itu negara
kembali ke laptop Jan. Oke, kembali ke Pertanyaannya laptop. apa? Kamu mau gosip nanti. Kalau kita Iya, lanjut. kita asik gosip nih. Nah, balik lagi nih ke obrolan kita Kak Selvi. Nah, gimana pandangan Kak Selvi tentang seni yang berbasis tradisi dan kearifan lokal nih, termasuk dalam konteks Teater. teater gitu Kak? Ya, sebenarnya kalau kita menyoal tentang seni tradisi itu sendiri itu kan seperti apa ya, basic basic seni pertunjukan Indonesia tuh memang tradisi. Kita tuh negara dengan harta karun budayanya itu banyak sekali di Indonesia ini. Bahkan para antropolog sendiri juga banyak sekali yang melakukan penelitian di Indonesia, khususnya dalam seni pertunjukan tradisional. Kalau disebutkan kayaknya banyak sekali. Tapi kan maksudnya yang disebut seni tradisional itu sangat berdampingan dengan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sendiri yang justru membutuhkan seni, seperti melakukan ritual-ritual awalnya. Lalu berkembang menjadi bentuk seni pertunjukan hiburan seperti lengser, ludruk, atau ubruk misalnya di Banten. Tapi juga tetap berbicara dalam konteks tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, yang disebut kebudayaan sendiri itu kan selalu berubah ya setiap waktunya, termasuk seni pertunjukan tradisi, teater modern juga selalu berubah. Maka seni tradisi pun berubah, yang istilahnya itu teorinya itu seperti apa ya, reinventing tradition, reka cipta tradisi. Jadi seni pertunjukan juga sekarang saya lihat juga mulai menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk dilihat tidak hanya atau dinikmati tidak hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai hiburan seperti itu. Nah sekarang tuh kan apa ya, seperti lebih apa ya, sedikit demi sedikit ditenggelamkan seni pertunjukan tradisi ini, karena kebudayaan berubah, zaman berubah. Kita tanyalah misalnya adik kita gitu, atau teman-teman yang sudah punya anak, pernah nggak misalnya lihat gitu kan? Keponakan, pernah nggak lihat ubruk misalnya, atau lihat lengser, ludruk seperti itu. Kan lebih mengacunya itu sekarang melihat YouTube kan gitu. Iya, Nah, benar banget. Problem yang sedang dihadapi seni pertunjukan tradisi saat ini menurut saya. Kesenian-kesenian yang Kak Selvi tadi sebutkan gitu, kayak ubruk yang kayak gitu-gitu itu sekarang tuh lebih ke acara-acara nikahan gitu, ditampilinnya sebelum acara akad tuh Bang, biasanya kan itu ubruk dulu tuh biasanya kayak gitu-gitu. Nah, menurut Bang Suja sendiri gimana nih Bang? Untuk sastra Iya. nggak apa-apa sih kalau sastra misalnya ingin menimba dari local wisdom gitu ya, istilahnya kearifan lokal ya. Cuma kan belakangan ini di Banten sini banyak anak-anak misalnya menulis puisi dengan bahasa Jawa Serang, menulis puisi dengan bahasa Sunda Banten gitu kan. Itu oke menurut saya. Itu bebas lah ya. Karena seni itu juga bisa mengambil dari banyak sumber, dari banyak inspirasi gitu kan. Cuma harus siap bahwa itu pembacanya jadi terbatas. Terbatas dalam artian gini, pengguna bahasa itu aja yang akan mampu menyerap atau nikmati misalnya puisi Jawa Serang, puisi Sunda Banten gitu kan. Iya. Pengguna bahasa lain tidak akan menggunakan itu, membaca itu gitu kan. Yang saya maksud seni atau sastra yang digali dari kearifan lokal itu maksud saya begini loh. Jadi tidak sekedar misalnya menulis pakai Jawa Serang, tidak sekedar menulis puisi pakai bahasa Sunda Banten, tapi bagaimana mengangkat misalnya pandangan, cara berpikir sekian banyak kekayaan budaya di Indonesia diangkat misalnya ke dalam karya sastra gitu kan. Misalnya kepercayaan magis orang Banten bisa menjadi plot atau tema cerita dalam novel gitu kan. Novelnya tidak mesti ditulis dengan bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia gitu kan. Artinya lokalitas itu lebih dijelmakan sebagai substantif gitu loh. Bukan hanya sekedar luaran. Mungkin juga di teater bisa seperti itu kan, tapi
saya tidak berhak bicara untuk konteks teater kan, karena itu bukan bidang saya, nanti Selfie yang nambahin. Kalau saya pendapatnya begitu aja Jan gitu kan. Artinya bahwa lokalitas itu, local wisdom itu ya dikontekstualisasikan misalnya dengan isu-isu modern misalnya. Artinya dikawinkan gitu loh. Apa sih yang diwariskan dari tradisi masyarakat kita yang masih berharga dan kontekstual untuk menjadi inspirasi seni modern, itu maksud saya gitu loh. Agar masyarakat juga lebih tertarik gitu ya Bang. Nah betul, kok kamu kok belakangan ini semakin cerdas terus ini gitu. Oh iya dong, kan partner siaranku Bang Suja. Oke deh, aku jadi tersanjung nih. Waduh. Kita sapa-sapa dulu kali ya nih, udah ada pecinta Sergawi yang bergabung di Instagram kita. Ada siapa aja nih Aisyah? Oke, di Instagram yang bergabung ada Thompson. Halo. Silalahi katanya. Hai Kak Agnes. Hai. Halo, Kak Thompson. Ada siapa lagi nih? Terus ada Jahanara. Halo. Ada Gustu Sindu Putra. Ada Ada Raudatul. Halo, ada Alibana. Raudatul. Terus ada Irwan Sofa. Halo Bang Irwan. Ditagih lagi nih puisinya. Ada Seneng banget lagi puisi ke Irwan. Iya Lanjut dong. Karena waktu itu Bang Irwan pernah ngirim puisi Bang ke kamu. ke Instagramnya Sergau. Oh gitu ya. Iya Oke, dong. siap. Lanjut. ada Naimut. Halo. Terus ada MS Sandi. Halo. Ada Lautan Bernyanyi. Halo, Selamat Lautan malam Bernyanyi. nih buat yang pada nonton. Ada Asku, ada Olive, dan masih banyak lagi. Dan Nggak masih bisa banyak disebut satu persatu. lagi. Buat para pecinta Sergau yang baru gabung, nih aku ingetin lagi buat kalian, kita lagi live di Instagram bareng bintang tamu kita ada Kak Selfie Agnesia. Agnesia. Kita lanjut ngobrol yang tadi nih. Kamu kayak nama lengkapnya ada 3 kata Jan sebenarnya. Iya. Oh, nama lengkap Kak Selfie. Iya. Siapa tuh? Ratu Selfie Agnesia. Oh, Ratu. Orang Banten nih. Banget ya. Oh, enggak sih. Menurut kamu orang Banten kalau Ratu ya? Iya menurutku. Karena banyak banget tuh orang Tanya Banten. aja langsung ke orang Oke, ini. Kak Selfie orang mana nih? Keluarganya orang Iya, mana, keluarganya asal-usulnya. aslinya. Orang Bandung asli, tapi bapak saya tuh kerja di perusahaan Jepang di Banten. Saya nggak sebutin nama, takut jadi sponsor. Itu Iya. 3 tahun tinggal di Banten, jadi saya tumbuh tanpa bapak. Sebulan sekali dia datang gitu untuk jenguk. Oke. Jadi nama Ratu tuh dari situ gitu ya asal-usulnya. Ya, ya mungkin. Oke. Tapi Mungkin ya. biasanya biar namanya itu artinya itu pemimpin wanita yang bijaksana. Tapi alhamdulillah belum bijaksana juga. Tapi bijak sini iya. Waduh, tapi aku ngelihatnya bijaksana loh. Masa sih? Iya. Ke pertanyaan berikutnya jangan. Oke. Mungkin tadi yang Bang Suja lanjutan tadi gitu. Gimana Mungkin tuh? menurut itu yang tentang lokalitas. Heeh. Itu mungkin bisa ditambahin tuh sama Kak Selfie. Oke. Ya sebenarnya kan ini menjadi apa ya problematika para peneliti juga ya, dalam para peneliti antropolog ataupun jika kita melihat problematika seni budaya juga benturan antara tradisi dan modernitas kan, dan bagaimana jalan ketiganya. Tapi kan yang menjadi suatu sunatullahnya gitu kalau bahasa Islam, bahwa kebudayaan itu pasti selalu berkembang dan berubah gitu. Dan bagaimana manusia ini bisa beradaptasi dengan kebudayaan yang selalu berkembang dan berubah tersebut. Makanya tadi misalnya Bang Suja melakukan penawaran gitu dengan menceritakan tentang dalam bentuk lokalitas tapi tidak dengan bahasa aslinya, tapi dengan bahasa Indonesianya, tapi mengambil tema atau intisari dari lokalitas tersebut. Ya, aku kira juga ini akan tetap menjadi perdebatan panjang sih tentang persoalan ini. Cuma untuk Indonesia sendiri, kita tuh kan kaya sekali dengan kebudayaan dan etnosentris istilahnya ya, kesukuannya. Jadi misalnya saya ini orang Sunda gitu kan, orang Bandung.
saat saya berada di Jepang kelak atau saat saya pergi kemanapun, saya tetap merasa bahwa saya ini orang Sunda gitu, bahwa daerah saya ini orang Sunda. Tapi ada juga yang lahir di Jakarta, bapaknya Makassar, lalu ibunya berbeda, sehingga menjadi lebih kultural. Sehingga tapi kebangsaan Indonesia itu tetap dipegang gitu. Saya orang Indonesia gitu. Jadi identitas budaya kita sendiri pasti itu akan tetap melekat sih sebenarnya tempat lahir kita dan akan menjadi tempat kembali kita gitu seperti itu. Oke. Kamu Jan orang mana Jan? Aku orang Banten, orang Serang. Enggak, secara etnis Sunda Pak Jawa. Aku bingung kalau soal itu ya, karena enggak Enggak maksudnya jelas berarti. iya kamu. enggak jelas. Jawa sih kayaknya ya. Oh ya nggak apa-apa, sama dengan aku berarti. Oh sama ya, Sunda deh kalau gitu biar beda. Kacau. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, kan Kak Selvi lulus dari Universitas Indonesia tuh. Ngomong-ngomong soal tesis, nih kan dalamnya itu membahas tentang teater. Nah, itu mengulas tentang apa aja tuh Kak di tesis itu? Sebenarnya saya tuh ingin cepet lulus kan dari UI gitu kan, dan Kenapa tuh pengen cepet lulus tuh? baca bukunya banyak banget dan tugasnya banyak banget. Tugasnya banyak banget ya. Berarti itu bukan hoax tuh ya? Kalau di UI tugasnya banyak banget ya? Oh, bukan. Fakta nih para pecinta Sergau. Ya, di UI itu sulit lulus. Nah, karena saya ingin cepat lulus, jadi saya mengambil tema penelitian yang paling dekat gitu dengan saya, dan waktu itu saya sedang berproses dengan Teater Studio Indonesia Banten. Nah, jadi seminggu sekali kan saya ke Banten tiap Sabtu Minggu, waktu itu mengikuti proses latihan, dan karena kami waktu itu mendapatkan undangan untuk pentas di Festival Tokyo kan, dengan sutradara almarhum Nandang Aradea. Jadi waktu itu ya sudah, saya ngomong ke almarhum gimana kalau penelitian saya tentang karya di Teater Studio Indonesia seperti itu. Nah, permasalahannya adalah di tahun 2013, jadi pertama kali kami berangkat ke Jepang lalu pulang, dan waktu itu kami mendapatkan Teater Studio Indonesia itu mendapatkan penghargaan karya emerging, the best emerging artist, jadi karya terbaik gitu di Festival Tokyo. Nah, lalu kami berproses kembali untuk diundang kembali kan ke Festival Tokyo kedua tahun 2013. Nah, karena yang tadi seperti puisi W.S. Rendra bahwa nyawa kita sendiri adalah titipan, nah almarhum itu meninggal 2 minggu sebelum berangkat. Sehingga akhirnya saya berpikir untuk ya sudah gitu, proses penulisan dan penelitian saya lebih fokus kepada karya-karya almarhum, sekaligus ini menjadi kajian etnografi biografi almarhum Kang Nandang. Jadi tesis saya ini berjudul perjalanan ulang alik seniman teater, kajian naratif tentang migrasi dan transformasi estetika dalam karya teater modern Nandang Aradea. Ini itu banget ya judulnya. Iya, panjang Sebenarnya PDF-nya, versi PDF-nya udah ada sih di laptopku. Makasih. Udah di stok nih kayaknya nih sama Bang Suja ya. Udah diunduh. Jadi sebenarnya ini Keren. sederhana itu penelitian saya ini menjelaskan secara dialektis hubungan antara karya-karya di Teater Studio Indonesia dengan biografi almarhum Nandang Aradea. Jadi almarhum ini tuh seorang Sunda kosmopolitan kan, dia tuh sering melakukan perjalanan ulang-alik gitu. Dan saya tuh sangat terinspirasi dengan beliau. Jadi dia melakukan migrasi fisik dan budaya dari Ciamis tempat kelahirannya, lalu ke Bandung, lalu ke Moskow di Rusia, dan terakhir dia pulang ke Banten. Nah, perjalanan dia keluar itu kan dia tuh menyerap berbagai proses pengetahuan dan kultural secara teater gitu, karena kan dia ke Moskow itu untuk belajar teater dengan kajian lebih ke Meyerhold kan, dari Stanislavski ke Meyerhold. Duh, saya maaf ya menjelaskannya sangat teoritik banget. Itu dia itu meneliti tentang tokoh teater dunia di Rusia kan. Nah, jadi
pengalaman dia di Ciamis, Bandung, Moskow, lalu dia pulang ke Banten itu saya tuliskan semua karya-karyanya, saya wawancara semua teman-temannya, sehingga pada akhirnya dari hasil perjalanan dia ke berbagai kota dan negara itu, empat kota, dan ke Moskow, negara di Rusia, dia akhirnya menciptakan sebuah formulasi teater yang disebut teater Miraga Rasa. Yang sebenarnya adalah bahwa akhirnya dia itu pergi untuk melakukan perjalanan keluar untuk kembali ke dalam gitu, ke dalam identitasnya, bahwa ya ini loh gitu yang menjadi teater saya sampai seumur hidupnya dengan bambu, kedekatan dia dengan alam gitu. Nah, intinya dalam perjalanan kreatif seorang seniman kemanapun, dia pasti sangat dipengaruhi oleh ruang tempat dia mendapatkan pengalaman belajar, pengalaman menyerap perilaku-perilaku manusianya, sampai akhirnya meskipun dia keluar, dia tetap kembali ke dalam sebagai seorang Sunda kosmopolitan. Intinya seperti itu sih, tentang identitas budaya, migrasi, transformasi estetika karya, dan akhirnya dia menciptakan teater Miraga Rasa itu sebelum dia meninggal. Oke. Kamu butuh waktu berapa lama tuh garap tesis itu sampai selesai? Tadi seperti ini, seperti presentasi di depan dosen ya. Kayak lagi MK ya. Dan itu mantannya posisinya belum jadi mantan itu ketika itu. Mantan yang mana? Aduh, banyak nih kayaknya mantannya nih. Mantan yang di Bali. Saya setia setiap tikungan. Oh. Mantannya penyair Bali, penyair di Oke. Bali. Saya tahu kok. Tahu ya? Inisialnya WJS. Oh, Ini jangan dibongkar. Inisialnya WJS. yang patah Oke. hati. Ya lanjut Ya ya. seperti itu sih. Nah, tadi kan ngomong-ngomong Bang Suja tuh udah download PDF-nya gitu. Itu gimana tuh menurut Bang Suja tuh? Saya bacanya sebenarnya belum selesai. Oh, belum selesai. Baru separuh. Pertama, kenapa nggak selesai? Karena kadang harus ada yang dikerjain, tertunda lagi gitu kan. Saya menarik sebenarnya karena sebenarnya itu yang disebut sebagai apa dalam bahasa ininya ya, hibrid lah ya. Jadi memadukan hasanah barat dengan hasanah lokal bangsa kita menjadi suatu inovasi estetik baru gitu kalau dalam bahasa saya. Artinya bahwa sebenarnya inspirasi kreatif kesenian kita itu tidak harus misalnya chauvinis itu misalnya fanatik pada satu hal aja, enggak mesti begitu gitu maksud saya. Kita bisa meramu dari banyak hal menjadi hal baru gitu kan. Kita bisa melakukan intertekstualitas misalnya, bisa melakukan intersubjektivitas. Karena dulu juga ilmuwan-ilmuwan Islam, filosof-filosof Muslim misalnya belajar dari Yunani, kemudian menyebar ke barat karya mereka kan. Bagi saya kebudayaan pun seperti itu, kreativitas estetik pun bisa seperti itu. Seperti yang diceritakan Selfie tadi, seorang almarhum Nandang Aryadaya saja misalnya dia berusaha meracik dan memadukan antara hasanah barat dalam hal ini misalnya Meyerhold, Moskow, Rusia gitu kan, dengan hasanah Sunda misalnya kearifan lokal, bambu dan sebagainya. Dan itu bisa dikatakan ya apa ya istilahnya, kecakapan dan kemahiran untuk meramu banyak kali itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Di sastra pun sebenarnya bisa seperti itu. Sastrawan kita misalnya sumbernya bisa lintas benua kan, bisa lintas negara juga, membaca sastra Arab, membaca sastra Barat, Eropa dan sebagainya, lalu disuarakan dengan hal baru seperti itu. Saya kira pun dalam teater pun bisa seperti itu. Tapi nggak tahu, harus ditanya orang yang paham teaternya gitu loh, Jan. Oke. Kalau saya kan sastra aja gitu. Iya, kan. nanya dong Bang ke Kak Selfie. Melalui kamu aja, nggak apa-apa. Oh, melalui. Ya, kan ada Bang Suja di sini. Masa melalui. Gimana menurutmu? Kalau menurut Selfie gimana gitu kan? Dengan apa yang Sebenarnya yang jika saya membaca buku-buku baik itu karya sastra atau seni atau buku-buku penelitian, kebanyakan
justru sosok-sosok yang menjadi apa ya, menjadi apa sih, pioner gitu, dan juga menjadi tokoh-tokoh itu adalah mereka-mereka yang melakukan perantauan keluar gitu. Dan pada akhirnya kembali ke dalam seperti itu. Jadi eh, misalnya jika saya melakukan perjalanan keluar, eh, banyak hal yang diserap dan membuat apa ya, membuat saya melihat Indonesia itu saat berjarak dengan Indonesia gitu. Saya melihat Indonesia itu menjadi lebih lebih jernih gitu. Misalnya saya melihat Indonesia itu rentan korupsi gitu. Tapi setelah saat saya melihat keluar dari luar, saya melihat bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri kekayaan budayanya itu lebih lebih luar biasa gitu dibandingkan misalnya saya mengatakan saat saya berada di Swiss misalnya, atau di ya ada perbedaan sekali gitu, termasuk tubuhnya dan berbagai halnya. Nah, hal-hal dan setiap negara sendiri kan memiliki budaya dan juga problematika yang berbeda-beda gitu. Dan mereka yang melakukan perantauan keluar dan memiliki jarak untuk melihat negara sendiri atau tempat kelahiran sendiri, pasti melihatnya itu dengan lebih jernih dan terbuka, sehingga akhirnya membuat karya yang lebih apa ya, lebih ramuannya itu lebih asik gitu, dibandingkan hanya dengan membuat membuat karya dengan hanya terpatok pada satu tempat dia tinggal gitu. Saya kira untuk kita sebagai pekerja seni penting loh untuk kita melakukan perjalanan keluar, baik itu perjalanan keluar negeri, keluar kota, ataupun perjalanan keluar diri kita gitu. Oke, kita sapa-sapa dulu nih buat para pecinta Sergal yang udah bergabung di Instagram kita. Ada siapa lagi nih, Aisyah? Kita sapa-sapa lagi nih. Ada Susilono Friadi. Halo. Ada lupa ini. Ada siapa lagi nih? Ada Hawariun, katanya salam sastra dan literasi. Katanya. Salam. Ada siapa lagi nih, Aisyah? Ada Winata. Halo. Ada Marisa. Halo semuanya. Ada Hotman Siregar. Halo. Ada Nani. Halo. Ada Desti. Halo Kak Desti. Ada Arsi. Halo. Ada Ulhiyati. Halo. Ada Arif si Ambon. Wah, rame banget nih kayaknya malam ini. Lautan bernyanyi katanya halo dan masih banyak lagi. Buat para pecinta Sergal, aku ingetin lagi nih, kita lagi live di Instagram kita di @seranggawfm. Yang belum join yuk buruan join nih, karena kita masih ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita, ada Kak Selvi. Nah, Kak Selvi, aku tadi udah kepoin Kak Selvi nih. Ternyata Kak Selvi juga nulis di Quora ya, Kak? Iya. Oke. Ketahuan deh kan ya. Itu oh, curhat ya. Kalau Bang Suja tertarik nggak menulis di Quora nih? Nggak tahu saya caranya gimana bisa nulis di Quora itu. Nah, mungkin Kak Selvi bisa kasih tahu Bang Suja nih. Tinggal daftar Gimana aja nih, Kak. Sebenarnya di Quora itu tuh banyak nulis yang dia tuh menanyakan sesuatu dan kita membantu jawab gitu, atau kita yang menanyakan lalu menjawab. Jadi seperti apa ya terjadi proses tanya jawab dialog gitu ya, Kak. Kalau itu yang menariknya, dan kadang-kadang banyak sekali yang anonim kan menulis, jadi isinya tuh curhat itu tentang kisah hidup gitu ya. Nah, yang menarik dari Quora itu adalah problemnya itu otentik gitu disampaikan dengan nama anonim. Dan menurutku di Quora tuh banyak banget ilmu pengetahuan yang umum banget gitu. Betul. Dan sebenarnya selain nulis, bisa dilanjut, Kak? Iya, maksudnya bisa menjadi inspirasi juga loh buat kayak Bang Suja gitu, kalau ikut Quora tuh isinya curhat semua, itu bagus buat jadi puisi. Dan ya. Informasi saya sebenarnya kalau deket mah pengen curhatnya ke Selvi malah. Waduh. Cuma jauh sih ya. Mungkin Kak, selain nulis di Quora, Kak Selvi juga mungkin ada beberapa platform lain yang Kak Selvi juga ikut nulis gitu. Sebenarnya kan basic saya itu jurnalis seni budaya kan, penulis seni budaya. Saya berangkat
situ selain mengurusi manajemen teater atau seni rupa. Hanya kalau selama pandemi ini tuh saya menulis by project, Mbak Jana. Jadi by project. Jadi sekarang tuh fokus saya beberapa tahun ini tuh menulis untuk yang berhubungan dengan sastra migran. Jadi pekerja karena hasil penelitian saya terakhir tuh 4 bulan saya residensi di Taiwan itu dengan pekerja migran Indonesia gitu. Jadi saya sekarang setelah mengedit itu juga kemarin menjadi juri untuk lomba menulis para pekerja migran juga. Ada beberapa tulisan juga yang diminta gitu proyek menulis tentang masalah-masalah yang dialami oleh pekerja migran seperti itu. Tapi yang berhubungan dengan seni budaya. Jadi sebenarnya itu di luar itu banyak sekali karya-karya sastra migran gitu yang sebenarnya menarik sekali untuk dibahas, bukan hanya karya-karya apresiasi. Mereka tuh isinya tuh luar biasa sekali gitu, bukan hanya soal penderitaan tapi perjuangan hidupnya gitu teman-teman pikiran itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Asik. Kok Pasti asik? Sumpah Pemuda nih. Iya dong. Karena hari ini kan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Menurut Kak Selvi nih, mungkin bisa kasih pesan-pesan lah ya untuk para pemuda yang Apa sih yang bisa kita ambil gitu kan? Iya. Apa sih apanya gitu yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda gitu kan? Gitu Jan ya. Iya dong. Untuk Nilai-nilai teman-teman apanya, spiritnya gitu-gitu ya. Instagram ini. Ya, kalau saya pribadi sih melihat kontekstualnya ya. Kalau dulu itu kan tahun 28 Oktober 1928 itu beberapa bahkan jauh sebelum kemerdekaan kan sudah ada ikrar Sumpah Pemuda kan di Kongres Pemuda. Yang isinya itu sederhana gitu. Sederhana tapi sangat esensial dan mendalam, yaitu tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu, semuanya itu adalah Indonesia gitu. Dan itu pada dasarnya konteksnya itu mereka tuh menginginkan kemerdekaan, caranya dengan bersatu gitu, untuk identitas kita itu hanya untuk Indonesia gitu kan, baik itu secara bahasa, tanah air ataupun bangsa. Nah sekarang itu kan kita sudah merdeka dalam arti secara de facto, secara wilayah, dan de jure secara pengakuan. Tetapi kita menghadapi berbagai masalah lain kan, khususnya teman-teman muda ini, kita itu dibombardir dengan modernisasi dan teknologi. Nah, kalau misalnya dengan media platform seperti Seranggawe ini kan menarik sekali kan, tapi kita melihat banyak sekali sisi-sisi negatif dari internet. Yang sebenarnya menurut penelitian yang saya baca, kebanyakan anak muda sekarang itu lebih ingin menjadi orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi lebih ingin misalnya cepat kaya dan cepat terkenal gitu kan. Nah, menurut saya jika kita mengacu pada esensi Sumpah Pemuda itu ya kita kembali pada identitas kita gitu, bahwa kita ini orang Indonesia, kita ini harus berkreativitas juga dengan atas nama Indonesia seperti itu, dan menjadi diri kita sendiri gitu, tidak dipengaruhi dan dibombardir dengan mudah oleh pengaruh-pengaruh dari luar, seperti itu sih. Saya ingin teman-teman muda ini juga tetap menjadi dirinya sendiri dan berani menjadi dirinya sendiri ya. Sederhananya seperti itu sih. Oke, kita sapa-sapa nih yang udah ada yang komen nih di Instagram kita. Gimana tuh Aisyah? Dari kita baca dulu nih dari Nanasu19 katanya luar biasa pembahasannya, katanya hanya seorang sastrawan perkataan dan imajinasinya Yodak bermani politik mungkin ya. Yodaknya apa Yodak? Baca aja apa adanya. Iya, Tidak. Yodak bermani politik. Ya. Oke. Mungkin tadi kan pesan dari Kak Selvi nih. Sekarang dari Bang Suja deh. Saya punya tafsir agak melenceng tentang Sumpah Pemuda. Saya memahami Sumpah Pemuda itu kayak semacam apa ya? Rumus atau formula anak-anak muda zaman itu untuk merumuskan kebudayaan besar Indonesia gitu loh. Identitas besar Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini sisi politisnya. Berbangsa satu, bangsa Indonesia ini sisi identitasnya.
Yang kedua sisi kebudayaannya juga berbahasa Berbahasa satu, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Artinya memang bagi saya mereka udah cerdas sekali di zaman itu. Mm-mm. Mereka mampu merumuskan sebuah apa ya, rumusan besar gitu loh, sebuah gagasan besar, jati diri kebudayaan dan jati diri kebangsaan gitu aja sih. Nanti kalau ditambahin banyak-banyak malah tambah ngawur nanti. Oke, siap. Makasih Selvi, Iya, makasih thank you Kak banget. Selvi. Udah. Sehat selalu, sukses. Dan kalau ke Jepang boleh dong ajak gitu. Masih diungkit ya soal ke Jepang. Aku juga mau ucapin terima kasih nih buat para pecinta Serga yang udah bergabung di Instagram kita di @seranggawfm. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, di hari yang sama, di hari Kamis jam 7 sampai jam 10 malam kita bakal nemenin kalian di program Samara Sastra Malam di Udara. Terima kasih Kak Selvi. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ketemu nih. Terima Mudah-mudahan kasih. bisa hadir di studio ya. Iya dong, harus. Harus. Sampai. Buat para pecinta Serga, waktunya kita pamit nih karena waktu kita udah mau jam 10 nih. Buat para pecinta Serga tetap stay terus di 102,8 Serangga FM Tegar Bye-bye. Benar. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. Makasih.